Baik. Eh, Kalau kita bicara tentang waste to energy, kita perlu melihat terlebih dahulu apa sih itu waste, kita tahu sampah atau limbah, gitu ya. Nanti walaupun ada perbedaan juga pengertian antara sampah dengan limbah, tetapi yang akan kita bicarakan di sini, definisi dari waste adalah segala sesuatu yang sudah dibuang ya, sudah tidak kita inginkan lagi, yang mungkin itu sisa dari suatu processing ya, processing baik dari kegiatan manusia maupun kegiatan industri. Jadi perbedaan antara waste dengan limbah itu sebenarnya hanya pada apakah dia dihasilkan dari orang ataupun dari industri. Ada juga yang berdasarkan pada dari Australia bahwa waste itu adalah material dan energi yang tidak diperlukan lagi ya, dan dibuang ke lingkungan sebagai suatu sisa. Kalau kita lihat di sini mungkin waste itu juga ada yang berupa solid ya, mungkin yang dalam bentuk sampah, terusnya ada dalam bentuk limbah cair ya, dan juga dalam bentuk gas. Nah, ketiga ini yang coba kita akan coba sebagai suatu sumber ya dari suatu energi. Jadi kita sekarang beranggapan bahwa tidak ada lagi limbah atau sampah atau waste. Yang ada adalah sumber baru yang akan digunakan sebagai raw material untuk energi atau untuk produk berikutnya. Kita lihat sumber atau komposisi waste yang ada di Indonesia, kebanyakan atau sekitar 40% itu sebenarnya dari diri kita ya, dari 40% itu dari food waste ya, dari makanan. Sisanya ya dari limbah plastik, kemudian dari paper, kemudian dari kain ya, dan juga dari karet dan gelas. Nah, konsep dari waste to energy ini menekankan bahwa bagaimana kita bisa menggunakan waste ya untuk meng-create energi ya, baik itu dalam bentuk energi listrik maupun energi panas ya, dengan melalui beberapa metode konversinya. Nah, metode konversinya itu apa saja? Tapi sebelumnya kita harus lihat bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan waste to energy konsep itu yang pertama adalah bahwa yang pertama kita harus melihat visibility awalnya ya. Kita harus bisa melihat secara online, secara offline datang ke tempat ya, kemudian melakukan survei bagaimana karakteristik dari limbah, karakteristik dari sampah yang nantinya dapat digunakan untuk energi tadi ya. Yang kedua adalah pertimbangan secara teknikal, artinya bahwa apakah ada infrastruktur yang menunjang, apakah kita mempunyai alat yang menunjang, dapatkah kita mendapatkan alat tersebut dari luar misalkan, atau kita membuat sendiri, apakah bisa ya, perlukah kita mendapatkan konsultan untuk mendapatkan atau mengkreat tersebut ya. Kemudian yang ketiga ya, kita ini masuk ke dalam enabling condition, dalam artian kita lihat sosial ekonominya ya, karena kalau kita membuat suatu teknologi WTE pada suatu masyarakat ya, kita harus siap-siap. Ilmu lingkungan di sini sangat terkait bagaimana penerimaan masyarakat terhadap teknologi tersebut ya. Kita harus bisa memberikan bahwa teknologi tersebut itu adalah acceptable, affordable juga. Kemudian comprehensive legal framework ya. Jadi di sini adalah apakah teknologi tersebut juga nantinya menghasilkan suatu hasil atau sisa yang memang di bawah atau bersesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah konsultasi oleh beberapa stakeholder ya, dalam artian mungkin beberapa tadi konsultan, kemudian masyarakat ya, kemudian government. Nah, ini harus kita perhatikan empat ini sebelum kita melakukan atau membuat suatu WTE. Nah, beberapa regulasi yang menunjang untuk kegiatan WTE ini, yang pertama adalah pengelolaan sampah. Ini dari teman-teman yang ini sangat bersinggungan dalam hal ini. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga.
sampah sejenis sampah rumah tangga, ya. Kemudian ada lagi yang peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik. Nah, ini beberapa kebijakan dari pemerintah. Nah, yang terkait dengan energi baru terbarukan, kita saat ini mungkin mendengar bahwa setidaknya bauran energi nasional pada tahun 2025 harus mencapai dari yang non energi fosil itu bisa mencapai 23 atau 25%. Nah, ini diturunkan dengan beberapa peraturan dari kementerian. Misalkan pemerintah Peraturan Menteri SDM nomor 43 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Ya. Kemudian ada Permen SDM juga tahun nomor 21 tahun 2016 tentang pembelian tenaga listrik. Kemudian yang 2015 tentang pembelian tenaga listrik oleh PLN dan seterusnya. Nah, yang terkait dengan WTE ini kita lihat ada peraturan pemerintah nomor 27 2012 tentang izin lingkungan, kemudian Permen MLHK ya tahun nomor 5 tahun 2012 tentang rencana usaha kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai AMDAL. Baik, itu beberapa kebijakan yang nanti bisa kita jadikan acuan pedoman pada saat melaksanakan WTE tentunya. Nah, elemen-elemen kunci yang menjadi dasar juga dari WTE adalah bagaimana kita bisa melihat sustainable development ya atau yang pengembangan berkelanjutan ke depan. Kita lihat ya bahwa kalau ini hierarki dalam pengelolaan sampah sebenarnya yang paling diinginkan, kalau yang atasnya yang paling diinginkan, yang bawah adalah yang paling sedikit diinginkan, gitu ya. Sebenarnya yang usaha prevention itu yang paling utama dalam pengelolaan sampah ya atau limbah ya. Jadi lebih baik di awal kita membuat suatu upaya agar tidak ada sampah atau tidak ada limbah daripada nanti sudah terlanjur terbuang kita harus memberikan beberapa effort untuk melakukan reuse, recycle ya. Kemudian nanti juga ada beberapa alternatif lainnya, bisa juga ke arah energi recovery. Tapi sebaiknya kita kalau misalkan membicarakan masalah sampah, yang paling utama di sini adalah pada diri kita, yaitu melakukan preventif ya, preventif. Kemudian nah, terkait dengan WTE di sini ya, bahwa ada WTE itu beberapa teknologinya ya, nanti ada thermochemical, kemudian ada biochemical, ada chemical, dan juga ada emerging technology yang mungkin memang sudah saatnya untuk mengintegrasikan beberapa teknologi. Nah, konsen saya di sini adalah ingin menyampaikan beberapa teknologi yang memungkinkan digunakan untuk WTE hal ini. Kalau kita lihat saat ini untuk WTE yang ada itu baru sekitar ada 3 ya, secara garis besar itu 3 metode. Yang pertama adalah thermochemical, kemudian biochemical, dan chemical. Thermochemical dalam hal ini misalkan gasifikasi dengan pemanasan yang tinggi, kemudian insinerasi ini yang banyak dipakai gitu ya. Kemudian pirolisis, sebenarnya 3 ini mirip-mirip saja, cuman membedakan adalah range dari temperaturnya saja. Kemudian yang kedua adalah biochemical. Nah, ini yang banyak juga dipakai saat ini, termasuk dalam hal fermentasi, kemudian biodigester ya untuk produksi biogas, kemudian landfill. Dan ini banyak misalkan sampah di suatu tempat ya di onsite, kemudian ditutup, kemudian akan menghasilkan suatu gas yang disebut sebagai landfill gas ya, atau mirip juga sebenarnya dengan biogas. Kemudian ada microbial fuel cell, ini mengenerate listrik dari suatu limbah ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, dengan metode kimia, contohnya adalah esterifikasi. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan suatu sumber-sumber minyak yang ada di limbah sehingga bisa dikonversi menjadi produk energi dalam bentuk etanol maupun biodiesel.
Nah, prosesnya secara umum adalah seperti ini ya. Kalau misalkan yang thermal tadi, jadi kita punya limbah, dikoleksi, dipilah ya, kemudian dimasukkan ke dalam satu pabrik gitu ya, diproses. Nah, di situ ada konversi yang bisa menghasilkan untuk bahan bakar ataupun gas ataupun listriknya. Konsepnya secara umum seperti ini. Baik, kita lihat untuk yang thermochemical. Jadi thermochemical di sini misalkan insinerator ya. Jadi misalkan kita punya sampah gitu ya, kemudian di sini kita pilah-pilah, kemudian dibuat ukurannya, kemudian di tracing ya, di tracing ukuran sedemikian rupa, kemudian dimasukkan ke dalam insinerator. Nah, karena ada proses panas, tentunya ada uap yang dihasilkan. Uap ini yang digunakan untuk mengenerate listrik. Nah, ini konsepnya ya, dari sampah menjadi listrik. Tentunya di sini juga banyak yang bisa kita pelajari. Misalkan tentunya kalau misalkan insinerator di bagian bawah pasti akan menimbulkan bottom ash ya. Sekarang lagi rame-ramenya juga ini ya, bottom ash sama fly ash ya, yang sedang kita diskusikan ya. Nah, yang es bawah ini ya, atau di bawah ini bisa dimanfaatkan menjadi misalkan produk lain ya, kita nggak disebutkan di sini. Kemudian untuk yang flue gas atau gas buangnya ya, gas buangnya ini bisa dibersihkan ya, dan bisa menghasilkan suatu gas yang memang aman untuk lingkungan. Tentunya di sini kita harus pastikan bahwa yang keluar di sini itu harus bersih dari beberapa gas yang berbahaya. Misalkan karena ada reaksi yang tinggi ini pasti ada beberapa senyawa yang terbentuk, misalkan nitrogen oxide atau NOx ya, ini juga sangat pencemar. Kemudian ada dioksin, merkuri ya, ini juga harus diberikan treatment khusus di sana. Nah, keuntungannya dari sistem insinerator ini adalah memang secara cepat kita bisa mengurangi beban sampah yang ada di lingkungan ya, bisa sekitar secara cepat gitu ya, bisa mungkin 75% itu bisa langsung dihilangkan ya. Kemudian misalkan dibandingkan dengan proses landfill ya, landfill ini bisa memakan waktu yang sangat lama karena dia harus terdegradasi dengan mikroorganisme. Nah, jadi memang ini saat ini menjadi metode yang banyak dipakai untuk mengurangi beban sampah secara kuantitatif ya. Tentunya tadi misalkan ada pencemaran samping dari proses ini ya, kita bisa melakukan beberapa modifikasi di sana untuk mengurangi beban-beban gas yang terbentuk. Tentu di sini yang menjadi masalah juga atau disadvantage-nya adalah masalah cost ya, biayanya memang cukup besar ya. Besar. Baik, yang kedua adalah gasifikasi ya. Jadi gasifikasi, yang namanya gasifikasi di sini adalah terbentuknya syngas atau synthetic gas ya. Jadi mungkin ini terlalu teknikal, tapi saya berikan gambarannya saja bahwa synthetic gas itu bentuknya CO dan H2 ya, CO dan H2. Ini bisa diproduksi dengan pemanasan sekitar 800 ya, dari sampah tadi sehingga menghasilkan gas CO dan H2. Nah, CO dan H2 tersebut dapat diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan beberapa turunan dari energi ya. Ini saya berikan aja contohnya. Jadi COH2 ini adalah bentuk syngas. Ini bisa diproses lanjut sehingga nanti bisa menghasilkan etanol. Etanol sekarang ini juga dalam bentuk energi ya. Kemudian metanol. Kemudian dengan Fischer-Tropsch ini bisa menghasilkan beberapa sumber energi, diesel, gasolin gitu ya, kemudian olefin. Nah, ini banyak ya sebenarnya di sana. Jadi kita bisa lihat di sini, sampah menjadi sumber yang potensi untuk digunakan menghasilkan energi. Yang kedua adalah metode berdasarkan biokimia. Jadi biokimia, saya rasa ini juga sangat familiar. Kalau kita punya limbah makanan, gitu ya, limbah makanan, di situ bisa mengandung karbohidrat, bisa mengandung nitrogen tinggi, gitu ya, kemudian bisa mengandung protein. Nah, semuanya itu kalau di mix itu ya akan kita bisa hitung sebenarnya di situ CN rasionya itu berapa. Ya.
Kalau CNA rasionya memang tertentu, bisa dipakai untuk produksi biogas. Jadi nanti dengan produksi anaerobic digestion, kita bisa menghasilkan biogas di sana. Biogas lebih lanjut bisa diproses untuk menghasilkan hidrogen. Saat ini Australia mengembangkan produk-produk hidrogen sebagai sumber energi yang paling bersih dan sudah digunakan untuk menggerak atau bahan bakar untuk mobil ya, untuk mobil. Nah, sisa dari biogas itu bisa digunakan untuk pupuk ya, biofertilizer ya, dipakai untuk tanaman ya, dan kita bisa menghasilkan atau mendapatkan produk dari tanaman tersebut. Kemudian kalau misalkan limbah atau sampah dari sisa makanan tadi tersebut difermentasi, kita bisa menghasilkan beberapa produk dari energi ya, produk dari energi. Misalkan di sini juga ada etanol ya, yang bisa dipakai untuk biofuel. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar gasohol ya, itu bisa dari sumber etanol ini ya. Kemudian beberapa biokimia, bioplastik bisa dihasilkan dari proses fermentasi bahan makanan tersebut. Nah, atau bisa dikonsumsi untuk mikroalga. Saya lihat di timeline ada narasumber juga yang membicarakan tentang mikroalga. Nanti juga bisa dikaitkan dengan masalah ini. Ya, nah, ini riset yang sudah dikembangkan oleh, atau saya tunjukkan hasil ya, bahwa dari food waste atau sampah makanan itu bisa menghasilkan misalkan metana dari proses anaerobic digestion tadi dengan produk yield sekitar 122 sampai 198 megaton per 1,3 million ton per 1,3 billion ton food waste ya, ini yieldnya. Kemudian dengan proses fermentasi bisa menghasilkan etanol, hidrogen, biodiesel dengan produk yield sekitar ya mungkin yieldnya kalau misalkan dilihat tidak terlalu tinggi, tapi ini sudah dalam bentuk inisiatif yang mungkin bisa dikembangkan karena sekarang kan dalam bentuk pencarian beberapa sumber-sumber energi gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan yield, itu adalah tantangan yang harus kita lakukan bersama. Baik, nah yang ketiga yang ingin saya tunjukkan adalah pengembangan dengan menggunakan mikroalga. Ini yang teman-teman dari biologi pasti sangat familiar dengan ini. Jadi mikroalga, kita orang proses ya hanya memanfaatkan ya mikroalga itu apa. Tapi mungkin dasarnya adalah bahwa mikroalga yang kita tahu ya mikroorganisme fotosintetik, ukurannya bisa sampai 500 mikrometer ya. Kemudian dapat tumbuh di non-arable lands ya, yang tanpa adanya yang tidak subur gitu. Nah, fotosintetik itu sebenarnya hanya proses mengubah dari sumber karbon menghasilkan suatu biomasa. Sumber karbon di sini CO2 ditambah dengan nutrien ya, nutriennya kemudian dengan adanya cahaya, sama seperti halnya tanaman pada umumnya. Nah, biomasnya ini bisa bermacam-macam, bisa diekstrak berdasarkan pada komposisi yang ada di mikroalga tersebut. Ini saya tunjukkan saja. Kalau mikroalga ini yang ditulis miring nih ya, nama mikroalganya bisa mengandung protein sekitar 43 sampai 56% atau sampai bahkan ada sampai 71%. Karbohidrat bisa sampai 57% dan lipid ini bisa mencapai 20 sampai 30%. Kalau kita lihat di sini dengan sumber-sumber protein, karbohidrat dan lipid, mikroalga ini bisa dikembangkan sebagai sumber makanan karena mengandung protein, karbohidrat, atau sumber energi karena mengandung lipid dan juga karbohidrat. Karbohidrat kalau misalkan difermentasi akan menghasilkan etanol. Lipid kalau misalkan diesterifikasi akan menghasilkan biodiesel. Jadi kita bisa lihat ini ya sumber dari air ya, dari air aquatic system. Pengembangannya mikroalga ini ada dua dengan fotobioreaktor dan open pond ya. Fotobioreaktor tertutup saja dan yang open pond ini sistemnya terbuka ya, terbuka. Nah, pemanfaatannya untuk membantu tadi dengan pengolahan limbah atau sampah bagaimana? Yang tadi saya sebutkan di depan tentang fuel cell ya, tapi kalau misalkan fuel cell umumnya adalah dengan menggunakan limbah saja. Nah, sekarang bagaimana dengan menggunakan gabungan?
mikroalga dan juga limbah, ya. Kalau yang konvensional, fuel cell konvensional atau microbial fuel cell itu limbah diberikan di unit fuel cell, ya, ditaruh di bagian anodanya, ya. Jadi didegradasi di sini karena adanya proses dengan bakteria, limbah tersebut akan didegradasi, COD-nya itu akan turun, ya. Sementara yang di sini adalah air biasa, ya, air biasa. Kemudian karena ada degradasi dari limbah, dia akan menghasilkan CO2, gitu ya, dan juga nanti di sini ada proses oksidasi di air di sisi katoda. Oksidasi tersebut akan ditangkap atau akan digunakan untuk menangkap elektron yang dihasilkan dari proses degradasi limbah tersebut, ya, melalui eksternal sirkuit ini, ya. Biasanya menggunakan elektroda atau katalis platinum, ya, karena mahal. Bisa digantikan nanti saya tunjukkan dengan menggunakan mikroalga. Jadi prosesnya adalah bagaimana adanya transfer dari elektron yang tergenerate dari anoda ini karena ada proses degradasi limbah, transfer ke katoda. Di katoda nanti ada proses penangkapan oleh oksigen. Nah, kemudian ada transfer antara elektron dan proton sehingga akan menghasilkan suatu arus listrik, ya, arus listrik. Nah, selama ini memang menggunakan platinum, ya, menggunakan platinum yang notabene mungkin relatif lebih mahal. Nah, karena kita tadi mengetahui bahwa mikroalga itu basisnya adalah menggunakan fotosintetik yang dan hasil akhirnya adalah menghasilkan oksigen, mengapa yang di bagian katoda itu kita tumbuhkan saja, ya, kita tumbuhkan saja dengan mikroalga. Artinya di sini ada degradasi limbah, di sini ada proses pertumbuhan alga. Yang di sini mengenerate oksigen, yang di sini akan menghasilkan elektron dan juga CO2 karena limbah kalau misalnya terdegradasi pasti akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini sesuai dengan fotosintetik merupakan sumber yang bagus untuk proses fotosintetik tadi karena akan dikonsumsi oleh mikroalga. Sehingga CO2 ini dapat ditransfer ke katoda sehingga mikroalga akan mendapatkan karbon yang cukup untuk proses fotosintetik. Kemudian selama tumbuh mikroalga ini akan menghasilkan oksigen dan tentunya kita mendapatkan biomasa dari mikroalga itu sendiri. Jenis mikroalga ini yang akan menentukan kira-kira produk apa sih yang akan kita pakai. Misalkan untuk food atau feed suplemen, ya kita pakai yang misalkan yang mengandung protein atau karbohidrat tinggi. Tetapi kalau kita ingin menghasilkan energi dari sini, ya kita bisa menggunakan mikroalga yang mengandung lipid yang tinggi atau karbohidrat yang tinggi. Jadi ini tergantung pada jenis mikroalga yang digunakan. Nah, dua proses yang terjadi ini akan menghasilkan listrik, ya, makanya ini kita sebut menghasilkan bioelectricity dari limbah dan juga alga. Kita sudah melakukan beberapa penelitian gitu ya, dan di skala lab ya terdeteksi ada arus di sana, ya, COD yang terdegradasi itu berapa, itu bisa kita lihat di sini sekitar 70-80%. Biomasnya atau mikroalga yang tumbuh ini bisa sangat bagus sekali, bisa mencapai 0,5 gram per liter. Ini beberapa publikasi yang sudah kita hasilkan juga, ya. Kemudian kita bandingkan dengan beberapa literatur, memang sudah banyak juga yang menghasilkan, ya, tergantung pada jenis limbah yang digunakan, kemudian jenis mikroalga yang digunakan. Ini bisa kita lihat bahwa power density atau berapa sih banyaknya watt itu yang dihasilkan per meter perseginya dari sistem tersebut. Ada yang 6,5, ada yang 2,5, ada yang sampai 14, ada yang sampai 3,37. Jadi semua ini sudah terlaksana dengan baik. Baik, yang kedua adalah mikroalga kalau misalkan digunakan sebagai ini pembantu dalam pembuatan biogas, ya, dalam pembuatan biogas. Jadi biogas selama ini selalu dipakai kalau enggak kotoran sapi, ya, kemudian bisa ditambah dengan jerami, ditambah dengan sumber-sumber lainnya, ya. Nah,
Bagaimana kalau misalkan mikroalga ini digunakan sebagai pembantu di sana? Jadi di sini substrat digunakan untuk biogas itu umumnya harus mengandung CN rasio tertentu. Ya, CN rasionya bisa 20 sampai 30, optimumnya sekitar 25. Nah, kalau misalkan ternyata diberikan mikroalga di sana, jadi di dalam biodigester kemudian juga ditumbuhkan ya, kemudian dilakukan anaerobic digestion, ini bisa menghasilkan biogas yang memang bisa lebih tinggi. Ini artikel dari Herman yang menunjukkan bahwa dengan penambahan mikroalga sebagai co-digestion, artinya sebagai pembantu dalam proses digestionnya, itu bisa meningkatkan produksi biogas. Ya. Baik, nah yang ingin saya tunjukkan juga adalah terkait dengan tadi sampah atau limbah atau buangan yang berupa gas. Kita lihat di beberapa industri mereka mempunyai flue gas atau gas buang yang tentunya kalau misalkan teknologi filternya belum bagus, yang keluar ke atas pasti banyak mengandung CO2 dan juga NOx ya. Nah, itu merupakan sumber-sumber yang meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer kita. Nah, kalau kita lihat gas buang itu sebenarnya komposisinya adalah 10-20% CO2. Kalau 10 dan sampai 20% CO2 tersebut kita tarik sebagai sumber karbon dari mikroalga, maka kita bisa mendapatkan sumber karbon untuk mikroalga yang cukup, ya, yang cukup dan gratis, tentunya gratis, ya. Karena selama ini kalau misalkan kita main di lab ya, kita menambahkan kalau nggak menggunakan natrium bikarbonat ya menggunakan CO2 murni yang tentunya lebih mahal. Kalau misalkan ini bisa dikurangi dengan mencari sumber-sumber karbon yang memang free, misalkan CO2 dari gas buang, ini akan menurunkan biaya operasi dari kultivasi mikroalga. Kita lihat ya bahwa mikroalga itu mampu untuk menyerap CO2 tersebut, ya CO2 tersebut sehingga nanti menghasilkan gas buang yang lebih bersih, ya karena CO2-nya sudah tertarik. Dan juga kalau kita memilih mikroalga dengan komponen lipid yang lebih tinggi, kita bisa mengkonversinya menjadi energi. Nah, kalau misalkan kita lakukan integrasi lagi, misalkan biogas tadi ya, biogas itu kan mengandung CO2 berapa persen? Mengandung biogas itu CO2-nya sekitar 30-40%. Kalau biogas itu selama ini digunakan untuk masak gitu ya, karena langsung dari biodigester bisa dipakai untuk masak atau petromas ya, untuk lampu penerangan di rumah ya, tentunya dengan kapasitas yang nggak terlalu besar. Nah, kalau kita ingin menggunakan ke arah yang lebih energy grade, artinya bahwa kandungan atau nilai kalornya harus lebih tinggi, maka salah satu caranya adalah dengan mengurangi CO2-nya. CO2 dalam biogas. Dengan CO2 yang ada di dalam biogas selama ini 30-40%, itu nilai kalornya adalah misalkan di sini ya, misalkan di sini 20 gitu ya. Dengan adanya CO2 di dalam biogas 20 megajoule per kilogram. Nah, kalau misalkan CO2 yang ada di dalam biogas itu dikurangi atau dihilangkan, maka kita bisa mendapatkan biogas dengan nilai kalor yang lebih tinggi. Nah, ini menyalanya mungkin lebih biru dari yang sekarang, dan panasnya mungkin lebih cepat, ya, karena CO2-nya sudah turun. Nah, bagaimana kalau ini dikombinasikan dengan mikroalga? Ya bisa. Jadi biogas yang sudah terbentuk tadi dari digester dialirkan ke dalam reaktor mikroalga. Mikroalga akan mengkonsumsi biogas tersebut sehingga yang keluar adalah biogas dengan CO2 yang lebih rendah. Bisa dipakai untuk proses lainnya ya, misal memasak tadi atau misal untuk penerangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bisa melakukan proses terintegrasi ya? Proses terintegrasi artinya menggabungkan tadi yang tadi sendiri-sendiri kita lakukan beberapa proses tersebut dalam satu rangkaian.
Jadi misalkan kita punya pabrik ya, atau ada pabrik yang mengeluarkan gas buang ke atas gitu ya, kita ambil lubangnya di cerobongnya, kemudian alirkan ke dalam reaktor fotobioreaktor atau ke dalam open pond. Reaktornya itu akan menghasilkan biomasa alga. Biomasa alganya itu bisa dipakai untuk untuk pupuk ya, ataupun juga bisa dipakai biomasa tersebut untuk keperluan lainnya, bisa untuk food supplement atau untuk energi. Di samping itu, fotobioreaktor atau open pond tadi itu menghasilkan oksigen yang bisa digunakan untuk pengolahan limbah di suatu industri, karena bakteri yang membutuhkan oksigen ini bisa digunakan. Kemudian biomasa alga bisa digunakan atau diekstrak karena mengandung lipid, menghasilkan minyak, ya minyak dipakai untuk biodiesel atau untuk keperluan industri lainnya. Jadi ini proses terintegrasi yang insya Allah ini bisa menyelesaikan tadi persoalan-persoalan yang ada di beberapa lokasi, tetapi berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa melakukan integrasi, ini suatu langkah yang positif yang bisa digunakan. Ini saya berikan contoh juga bagaimana kita bisa memberikan atau mengolah limbah cair kelapa sawit ya. Limbah cair kelapa sawit saat ini mengandung COD sekitar 50.000, BOD-nya 25.000. Ini sangat tinggi kalau misalkan dibuang langsung ke lingkungan, ini kena tegur pemerintah pasti ya. Tetapi limbah cair kelapa sawit ini masih mengandung sumber-sumber nutrien, misalkan nitrogen 750 ppm, kemudian fosfor 180 ppm. Yang tentunya ini kalau yang hijau ini merupakan sumber yang utama digunakan untuk fotosintesis untuk mikroalga, tetapi yang merah ini yang berbahaya bagi lingkungan. Kita bisa mikir ke sana. Kalau COD ini kita manfaatkan ya sebagai sumber biogas, ini menjadi sumber yang utama untuk produksi energi. Selama ini untuk pengolahan pome atau limbah cair kelapa sawit hanya menggunakan fakultatif anaerob. Mungkin yang dari Lampung pernah ke PTPN 7, kami pernah melakukan kerjasama di sana. Jadi ada 4 pond yang digunakan dari pabriknya masuk ke pond 1, nanti ada pengejasan dari temperatur pH dan di sana, nanti masuk ke pond 2, 3, dan 4 sebelum nanti dibuang ke badan sungai, ke lingkungan. Ya. Tetapi di situ ternyata masih melebihi dari batas ambang yang ditetapkan. Kelemahan dari sistem ini adalah kalau misalkan tadi limbah cair kelapa sawit tersebut hanya dibuat atau ditaruh di fakultatif anaerob pond ini, kita bisa bayangkan kalau COD yang tinggi kemudian hanya ditaruh di dalam kolam terbuka, dia pasti akan melepaskan gas CH4 atau metana dan juga gas CO2. Ini dua-duanya merupakan sumber berbahaya bagi lingkungan ya, karena merupakan sumber gas rumah kaca ya, gas rumah kaca, sehingga ya tentu saja ini kalau semakin banyak yang terbuang di sana, gas rumah kaca yang terilis ke atmosfer juga semakin besar. Kita bisa bayangkan ya, misalkan 1 ton pome itu dengan COD 50.000 gram per liter bisa menghasilkan sekitar 20 meter kubik gas CH4 dan juga CO2. Nah, ini kita bayangkan berapa ton sih dari pabrik perharinya yang terbuang ya. Kita bisa hitung, setiap harinya menghasilkan gas CH4, CO2 yang terlepas ke atmosfer. Nah, ini sisi lain dari palm oil industry. Nah, kalau misalkan kita berikan konsep seperti ini, jadi yang pome tadi itu daripada dimasukkan ke dalam kolam terbuka, bagaimana kalau dimasukkan ke dalam biodigester, tetapi tentu ukurannya yang sangat besar ya, karena COD-nya tinggi. Karena COD-nya tinggi tadi menghasilkan gas CO2 dan CH4 yang notabene adalah biogas. Kalau misalkan ini tertutup ya, karena biodigester tadi anaerobik, biogas tersebut bisa kita tangkap ya. Sementara sisa dari biodigester tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk kultivasi dari mikroalga. Mikroalga dikultivasi dalam reaktor tersebut. Sementara untuk tumbuh, mikroalga tersebut ambilkan saja dari biogas yang sudah terproduksi dari
POME tadi. Ya. Biogas selanjutnya bisa dipurifikasi, bisa dikonversi menjadi electricity, atau bisa menjadi kompres biogas. Ya. Kalau biogas itu dikompres, kemudian bisa dijual kemana, gitu ya, sama seperti LNG. Kemudian LPG, maaf. Kemudian bisa digunakan untuk memasak juga. Nah, mikroalga yang ada di fotobioreaktor bisa dikultivasi lanjut, menghasilkan biomasa dan bisa menghasilkan beberapa produk lainnya, yaitu misalkan fuel atau parafin atau hidrogen, bioetanol, dan seterusnya. Jadi ini proses terintegrasi juga yang coba kita propose di sana. Pengerjaan untuk open pond bisa kita lihat ya. Bisa dipercepat Prof. Adianto. Satu slide lagi. Nah ini bisa kita menghasilkan open pond atau membuat open pond mikroalga di sana bentuknya seperti ini ya, bentuk on-site-nya, dan bisa menghasilkan panen mikroalga juga seperti ini dari tadi ya, nutriennya dari palm oil effluent atau limbah cair kelapa sawit. Baik, itu Pak Moderator. Terima kasih Pak Eko. Mohon maaf ini agak lama sebelumnya, dan nanti bisa kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.